Saya Farid dari Laboratorium Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika. Selamat datang di kelas Pakar. Aeroelastika dan aeroakustika. Mungkin satu kata yang aneh, tapi sebetulnya aero itu biasa bagi kita, ya. Kita tahu aero dari apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya air, udara. Kita hidup di udara, seperti biasanya kita menghirup oksigen. Banyak orang yang tidak bisa sebetulnya menghirup oksigen dengan baik, akhirnya dibantu dengan tabung oksigen. Nah, padahal aero itu gratis sekitar kita, ya. Kita bisa menghirup udara dengan bebas. Jadi sebetulnya aerodinamika itu apa? Aerodinamika itu adalah suatu disiplin ilmu yang turun dari fisika. Fisika ada satu cabang ilmu yang dinamai dengan dinamika fluida. Kemudian dinamika fluida itu terbagi menjadi dua. Kalau menyangkut udara disebut aerodinamika, kalau menyangkut air disebut hidrodinamika. Nah, jadi udara yang mengalir itulah angin. Angin kita alami sehari-hari, mulai dari angin timur, angin barat, angin laut, angin darat, itu semuanya memerlukan aerodinamika. Jadi kita bisa lihat industri itu berkembang. Kenapa? Karena para insinyur berpikir bagaimana mengelola udara ini sehingga bermanfaat bagi kita. Bisa membuat alat, bisa membuat pabrik, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita hidup dengan nyaman. Nah, dengan aerodinamika lah kita bisa mempelajari hal-hal seperti itu. Contohnya, pabrik AC. Pabrik AC tidak bisa memproduksi kalau tidak belajar aerodinamika. Pabrik pesawat terbang, itu jelas. Orang tidak bisa terbang kalau tidak belajar aerodinamika. Pembalap mobil, itu juga tidak akan menang kalau tidak mengerti aerodinamika. Jadi aerodinamika itu mengisi semua kehidupan kita. Mulai dari yang terkecil, kita menghirup udara dari sekitarnya, sampai dengan kita membuat pesawat terbang, membuat kereta api, membuat pabrik, dan sebagainya. Dalam hal pabrik pun, kita bisa lihat kalau tidak mengerti aerodinamika, maka kita bisa bikin cerobong asap, kemudian cerobong asapnya ternyata membuat polusi di jalan tol yang kita bangun. Nah, itu juga salah. Jadi dengan mempelajari aerodinamika, maka kita bisa membuat hidup kita aman, nyaman, dan sehat. Ya, kenapa sehat? Karena kita bayangkan kalau kita masuk ruangan, kok pengap ini ruangan? Kenapa pengap? Karena nggak ada udara yang mengalir. Bagaimana supaya udara mengalir? Kita bikin exhaust fan, kita bikin kipas angin dan sebagainya. Kipas angin baru bisa kita bikin kalau kita mengenal aerodinamika. Bagaimana kipas angin supaya bekerja dengan baik? Kita mengenal aerodinamika. Baru dari situ yang kecil. Nah, kemudian para insinyur juga belajar bagaimana mengelola udara ini. Misalkan di dalam alat transportasi, ya, kereta api, bagaimana supaya bergerak cepat dari Jakarta ke Bandung. Dulu tidak menggunakan aerodinamika mungkin 2 jam atau 4 jam. Mungkin dengan aerodinamika bisa setengah jam. Nah, itulah manfaat aerodinamika di sekitar kita. Begitu luas aerodinamika di sekitar kita. Mulai dari kesehatan tadi, kemudian alat transportasi. Bisa kita lihat kalau kita senang main motor. Nah, beberapa sepeda motor itu sudah menggunakan aerodinamik di dalam motornya. Contohnya mungkin bisa dilihat produk Ducati,
itu ada sayap di pinggirnya, itu untuk membuat motor stabil. Apalagi mobil balap ya, mobil balap itu mempunyai sayap di depan sama belakang. Kalau kita tidak mengerti aerodinamik, maka sayap itu asal pasang aja. Banyak kendaraan yang dipasang spoiler tapi tidak mengerti apa gunanya. Tapi kalau kita mengerti, maka spoiler atau sayap yang dipasang di depan mobil balap atau yang di belakang mobil balap itu didesain dengan metode-metode aerodinamika. Kemudian kita juga bisa melihat pesawat terbang. Itu pesawat terbang dulunya orang melihat kok burung bisa terbang? Apa manusia bisa terbang? Nah, dari situlah maka kita bisa melihat pabrik-pabrik pesawat terbang. Bahkan sekarang pesawat terbang bisa mengangkut ratusan orang ke atas. Tidak bisa kita menerbangkan orang segitu banyaknya kalau kita tidak mengerti aerodinamika. Kita lihat yang sederhana, misalkan bis. Kita punya pabrik karoseri bis. Kalau bis didesain dengan metode lama, tidak dites, tidak dilihat aerodinamikanya, maka bentuknya akan begitu saja, ya. Datar depannya, belakangnya juga datar. Tapi kalau kita riset dan kemudian bisa mengurangi gaya hambat, ya. Jadi salah satu yang paling penting dalam transportasi itu adalah mengurangi gaya hambat dari alat transportasi kita. Sehingga dengan mengurangi gaya hambat, maka konsumsi bahan bakar menjadi hemat. Itu yang dicari orang, ya. Itulah salah satu contoh gunanya aerodinamika dalam penghematan bahan bakar. Contoh lain, tadi di pabrik. Kalau kita mendesain cerobong pabrik dengan tinggi tertentu, kemudian kita perhitungkan aerodinamikanya, maka pabrik itu tidak akan mencemari lingkungan. Contoh lain tadi, setelah ruangan yang pengap, kita juga bisa melihat orang-orang menggunakan sepeda yang ramping, tapi ternyata masih kalah dalam pertandingan sepeda, balap sepeda. Maka didesainlah sekarang perangkat balap sepeda yang aerodinamis sehingga bisa menang karena dia mengurangi gaya hambat. Kalau kendaraan modern itu kan banyak yang berbasis listrik. Dengan basis listrik itu maka acoustic noise dari mesin hilang. Acoustic noise dari transmisi perpindahan gigi hilang. Acoustic noise dari lain-lainnya juga hilang. Maka yang terjadi noise dari kendaraan itu hanya dari angin, sama dengan gesekan dengan jalan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kendaraan yang silent? Ya, mobil listrik, tapi masih ada noise, yaitu gesekan di jalan sama gesekan di udara dengan bodinya. Desain dari mobil yang aerodinamis, maka itu bisa mereduksi noise dari kendaraan seperti itu. Aerodinamika itu adalah udara yang mengalir. Mengalir bisa dua sisi. Bisa udaranya yang mengalir kepada objek kita, pada benda, atau kitanya yang bergerak. Kalau kita naik pesawat atau naik kendaraan, maka kitanya yang bergerak, udaranya yang diam. Nah, dulu orang pertama kali berkembang pesatnya aerodinamik adalah dari penerbangan. Orang dulu mengira bahwa terbang itu dengan mengepakkan sayap. Maka pesawat terbang yang pertama dibikin orang adalah meniru kepakan sayap dari burung. Dia terjun pakai kepakan sayap. Apa yang terjadi? Terjun bebas ke bawah dan meninggal mungkin. Berkembang lagi aerodinamik, oh ternyata orang bisa terbang itu bukan karena sayapnya yang mengepak, tapi karena bentuk sayapnya. Itulah yang disebut dengan airfoil. Jadi bentuk sayap yang khusus sehingga terjadi kenaikan gaya angkat kalau dia bergerak. Nah, Wright and Brothers itu terkenal sebagai penemu pesawat terbang pertama karena dia mendesain pesawat terbangnya bukan dengan mengepakkan sayapnya,
tapi dengan mendesain sayapnya menggunakan airfoil. Dia tes di laboratorium, kemudian dia bikin pesawatnya dan bisa terbang walaupun tidak terlalu lama. Nah, laboratorium aerodinamik itu menjadi penting. Ya, di Indonesia kita punya laboratorium aerodinamik, yaitu di Serpong. Dulu namanya Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong. Ya, sekarang BRIN namanya. Dan di Serpong itu ada yang disebut dengan Lab Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika. Disitulah kita melakukan beberapa percobaan aerodinamik untuk produk-produk industri seperti pesawat terbang, jembatan bentang panjang, gedung tinggi, atau lain-lainnya, stadion dan sebagainya. Jadi dari lab lah biasanya orang mendesain suatu produk aerodinamika.